Ya, semakin banyak negara-negara yang menunjukkan, mendeklarasikan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Apakah dengan hal ini two-state solution atau solusi dua negara ini akan segera terwujud? Walaupun memang Amerika Serikat dan juga Israel ini terang-terangan menolak hal tersebut. Kita akan bahas pemirsa bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di sebelah kanan saya ini sudah hadir Mbak Indira, relawan Mercy Indonesia. Selamat malam Mbak Indira. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Mbak Indira ini juga sudah hadir ada Pak Hasibullah Sahrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam Mbak Ken. Sehat? Mbak Indira, alhamdulillah sehat. Oke, dengan Vera di studio. Baik, saya mau ke Pak Hasib terlebih dahulu. Pak Hasib, ini kan semakin banyak ya negara-negara yang menyampaikan dukungannya atas kemerdekaan Palestina dengan adanya gelombang dukungan yang hadir untuk negara-negara Palestina. Apakah ini sebagai sebuah secercah harapan atau sebetulnya ini hanya simbolik saja, Pak Sa? Ya, terima kasih Mbak Ken. Kalau kita baca perkembangan yang terjadi ya hari ini tanggal 1 Agustus, maknanya kalau dalam konteks perang ini kurang lebih 665 hari pasca serangan 7 Oktober kalau versi Al Jazeera, atau 7 hari setelah genjatan senjata perundingan terakhir gagal pada tanggal 25 Juli kemarin, atau 38 hari setelah genjatan senjata Iran dengan Israel pada tanggal 24 Juni kemarin. Nah, apa yang kita lihat perkembangannya di yang terbaru ini, yang pertama memang fenomenanya yang paling kuat adalah pengakuan daripada negara-negara barat yang selama ini menjadi kekuatan utama di dalam mendukung Israel, yang sekarang berbalik arah mendukung Palestina dan lalu memberikan kritikan sangat keras kepada Israel. Perancis kita tahu sudah menyampaikan bahwa September akan mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan Inggris yang secara historis itu keberadaan Israel sekarang tidak bisa lepas dari peran Inggris, itu memberikan kritik yang sangat tajam, bahkan ultimatum kalau Israel tidak segera memperhatikan aspek kemanusiaan, bahkan melakukan genjatan senjata atau tidak menerima yang disebut sebagai solusi dua negara, maka Inggris mengancam akan mengakui kemerdekaan Palestina. Apakah ini main-main? Saya melihat belum dinyatakan, belum terwujud, tapi dampaknya sudah betul-betul nyata di lapangan. Misalkan yang terbaru, ini mungkin baru sekarang juga terjadi pada detik ini, di mana utusan khusus Presiden Amerika, Steve Witkoff, itu dari kemarin sudah berada di Israel dan hari ini dijadwalkan akan berkunjung ke Gaza untuk memverifikasi apa yang disebut sebagai peristiwa pelaparan. Saya selalu mengatakan semenjak 1 tahun yang lalu, yang terjadi di Gaza bukan hanya sekedar kelaparan, tapi pelaparan. Apa bedanya? Kelaparan itu mungkin biasa dan kita bisa membayangkan walaupun kita punya empati, tapi pelaparan lebih sadis daripada itu. Pelaparan itu mengindikasikan adanya serentetan aksi sistematis direncanakan untuk membuat orang kelaparan dan akhirnya banyak juga yang meninggal gara-gara kelaparan itu. Sengaja untuk dibuat kelaparan. Hari ini di Gaza kita melihat krisis terdalamnya adalah karena masuk kepada politik atau strategi pelaparan yang itu sengaja digunakan oleh Israel dan kemungkinan besar juga didukung oleh Amerika. Kenapa saya katakan didukung oleh Amerika? Kalau kita baca gagalnya perundingan terakhir yang kita sempat bahas di sini, dimulai tanggal 6 Juli waktu mau berangkat ke Washington, Netanyahu itu sangat optimis diharapkan bisa terwujud, tapi kemudian di akhir cerita itu kalau kata orang Jawa mungkin kayak ngeletek aja gitu. Karena tanggal 24 itu Witkoff itu berada di Roma untuk sebuah kunjungan untuk memastikan verifikasi perkembangan di perundingan. Bahkan diberitakan pejabat Israel dan Qatar datang ke Roma melaporkan perkembangannya. Tapi kemudian semua orang terbelalak, tiba-tiba Witkoff mengatakan delegasi Amerika dan Israel diminta untuk pulang. Alasannya adalah bahwa kami akan berunding lebih lanjut, tapi belakangan lebih vulgar dikatakan, minimal Trump sendiri yang mengatakan Hamas tidak ingin betul-betul kesepakatan, mereka malah mau mati. Ini yang akhirnya membuat pihak Hamas juga merasa kaget karena dia merasa sudah akomodatif dengan isu-isu yang berkembang, tapi justru kayak semacam tarik tambang, lagi tarik-tarian tiba-tiba
dilepas secara seketika. Nah, saya melihat hari ini ketika Wittkop datang kembali ke Timur Tengah, tidak hanya ke Roma tapi langsung ke Israel bahkan ke Gaza, saya melihat ini bagian daripada hasil nyata dari tekanan yang dilakukan oleh koalisi Barat sendiri, terutama di bawah komando Perancis dan Inggris untuk memaksa Israel tunduk kepada protokol kemanusiaan, memerhatikan aspek kemanusiaan, tidak menghalalkan segala macam cara seperti yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Oke, muncul adanya tekanan diplomatik kepada Israel dari negara-negara barat tersebut. Saya mau mendengar cerita Mbak Indira. Mbak Indira, ketika Mbak Indira berada di Gaza, Palestina tentunya, apakah memang kondisi ini juga sudah terjadi ketika Mbak Indira berada di sana? Dan informasi terakhir yang Mbak Indira dapatkan, situasinya di sana tuh seperti apa? Krisis kelaparan yang terjadi, Mbak? Ya. Jadi sebenarnya blokade pangan ini, blokade bantuan ini udah terjadi sekitar awal Maret ya, awal Maret 2025 gitu. Itu terjadi sebelum mereka melakukan penyerangan lagi gitu, kalau nggak salah di tanggal 8 Maret ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya. Mereka sudah memblokade semua truk bantuan di Gaza sejak 2 Maret, kalau nggak salah sekitar tanggal 2 Maret ya, ketika kami masih di sana gitu. Bahkan ketika saya masih di sana pun, ketika masih gencatan senjata, truk itu yang masuk pun dibatasi. Jadi kita tidak heran ketika kita masuk perbatasan Gaza itu, truk itu ngantrinya sampai beratus-ratus. Mungkin sekarang ribuan truk. Dan memang sekarang kondisinya memang tadi disebutkan oleh narasumber kita ya, kelaparan gitu. Bahkan teman-teman saya di sana, kita masih berkomunikasi dengan staf lokal kita di sana, dengan teman-teman dokter, dengan teman-teman staf lokal. Mereka bilang bahkan 1 kilogram tomat itu yang mungkin harganya di sini mungkin hanya berapa puluh ribu gitu ya Mbak ya. Di sana sampai $100. 403 sekitar berapa tuh, 110 ribu ya, 110 ribu. $100 gitu, sangat mahal gitu ya. Jadi itu mereka nggak sanggup untuk beli itu gitu. Mereka tidak sanggup untuk beli itu, untuk beli tomat, untuk beli 1 kilogram tepung. Gimana mereka mau beli? Mereka nggak ada pekerjaan, mereka nggak ada bantuan uang dan segala macam. Bank juga nggak ada. Bahkan ketika mereka ingin mendapatkan uang atau menukar uang dari dolar ke shekel, mata uang yang mereka gunakan di sana, itu tidak mereka harus bayar 50%. Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi begitulah kondisi yang di sana. Dan yang bikin saya miris adalah ketika tengah malam saya di WA sama salah satu teman saya yang dokter gitu. Dia ngomong WA saya pakai bahasa Inggris gitu ya, karena emang mereka kan pakai bahasa Arab ya, dan bahasa Inggrisnya cukup terbatas, tapi saya menangkap apa yang beliau sampaikan. Dan beliau sampai bilang, Indira, selama perang ini, selama 22 bulan ini, saya tidak pernah berhenti menolong orang-orang saya, menolong penduduk-penduduk Gaza. Dia adalah seorang dokter bedah ortopedi yang umurnya sekitar 50 tahunan. Saya berusaha untuk tampil tegar di depan orang-orang, di depan para korban. Tapi untuk kali ini saya bilang saya benar-benar lapar. Saya benar-benar lapar. Saya udah 3 hari tidak makan, saya bekerja di rumah sakit, saya meninggalkan keluarga saya di rumah dalam kondisi kelaparan itu menggerogoti usus-usus mereka. Itu yang bikin saya agak cukup... Jadi kadang kita ketika makan pun suka kebayang sama mereka ya Mbak. Jadi teman-teman saya ketika WhatsApp gitu ya, ketika mereka dapat jaringan, mereka WhatsApp saya lapar, saya sekarang lagi bertugas di Rumah Sakit Al-Ahli. Mungkin ada yang pernah dengar Rumah Sakit Al-Ahli, salah satu rumah sakit trauma di Gaza City. Yang kemarin sempat kena serang oleh Israel juga. Saya sudah berhari-hari tidak pulang, dalam kondisi saya melakukan operasi, saya menolong orang-orang yang terkena trauma, para korban. Saya dalam kondisi yang sangat lapar. Sampai pada titik ketika saya melakukan operasi, saya sempat jatuh pingsan. Gitu. Saking mereka sudah kelelahan, tidak ada makanan, dan mereka tidak mendapatkan salari Mbak. Tidak mendapatkan gaji, karena gimana ada gaji? Gak ada uang, gak ada perputaran uang di sana. Uangnya itu-itu aja yang dipakai. Mereka tidak mendapatkan uang. Tapi mereka masih berusaha untuk membantu masyarakat mereka ya, menolong orang-orang mereka. Termasuk teman-teman saya yang para dokter di sana gitu. Dan ketika sempat dapat jaringan, saya dikirimin foto mereka, kondisinya mungkin yang dulu beratnya 80 kilo gitu ya. Karena orang di sana kan cukup besar-besar ya badannya ya. Indira berat badan saya turun udah 20 kilo, 60 kilo sekarang. Ngirim fotonya beda banget, jadi sampai begitulah kondisinya sekarang. Mbak, ketika Mbak Indira berada di sana tentunya, untuk anak-anak ini asupan yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak ini apa Mbak? Ya. Jadi kalau anak-anak ya jangankan bicara susu ya, bahkan ibunya pun tidak mendapatkan makanan, gimana mau memberikan ASI ya. Jadi saya dapat cerita sama teman-teman staf lokal di sana yang masih di sana, mereka hanya bisa memberikan air. Air itu paling mentok yang bisa mereka berikan. Dan banyak juga
dokter-dokter teman-teman saya bilang, ini saya harus membagi satu keping roti itu untuk kelima anak saya dan istri saya. Bertujuh dibagi. Itu untuk makan siang mereka tidak punya makan pagi dan tidak punya makan malam. Hanya satu keping roti dibagi untuk 7 orang. Gitu, dan itu hanya sekali sehari kayak gitu. Itu kondisinya, termasuk anak-anaknya masih kecil-kecil. Gitu. Jadi kondisinya seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya bicara susu formula, aduh masih jauh deh. Bahkan ibunya pun mungkin mau memberikan ASI, mereka nggak punya makanan gitu. Apa yang mau keluar dari ASInya mereka gitu. Jadi memang kondisi pelaparan ini memang sudah separah itu. Mendengar cerita Mbak Indira, saya nggak bisa membayangkan bagaimana kondisi bayi-bayi di sana, Mbak. Tentu kan kondisinya sangat terbatas. Ya, betul. Ya, betul. Makanya kemarin saya sempat dengar konferensi pers dari Dr. Munir ya. Dr. Munir ini salah satu Direktoral Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, mungkin pernah dengar namanya Dr. Munir Al-Bursh. Itu kami juga sempat berapa kali kerjasama dengan beliau, dan beliau juga mengatakan sudah ribuan anak yang meninggal karena kelaparan ini. Gitu. Sudah banyak gitu, bukan kelaparan ya Pak, ya, pelaparan. Ya, pelaparan. Gitu. Kenapa sih kok mungkin ada orang bertanya gitu ya, iseng nanya, kenapa sih kok anak-anaknya duluan nih yang kelihatan meninggal karena lapar ya, sedangkan orang tuanya masih kelihatan berisi, badannya cukup besar. Ya namanya juga anak kecil, itu masa ototnya, lemaknya lebih rendah dibanding kita. Jadi kalau kelaparan akan lebih cepat efeknya dibanding kita, mungkin yang masih punya sel-sel lemak dalam tubuh kita yang masih kita simpan gitu. Tapi kalau anak kecil beda, nggak seperti itu. Jadi sangat wajar ketika korban anak kecil itu lebih banyak kayak gitu. Karena secara fisiologi memang seperti itu gitu. Sel lemaknya lebih sedikit, ototnya lebih kecil, jadi akan lebih terdampak lebih cepat dibanding kita mungkin yang dewasa gitu, Mbak. Oke, Mbak, ketika kembali ke Indonesia tentunya, pasti kan Mbak Indira juga melihat suasana di sekitaran Gaza, Palestina. Apakah memang terlihat juga ada pembatasan blokade distribusi makanan yang secara terbuka ini dilakukan untuk dipersulit begitu untuk masuk ke dalam Gaza? Ya, jadi kalau pas saya di sana memang kita tidak melihat langsung dengan kasat mata ya bagaimana Israel itu membatasi ya gitu, blokade pangan gitu ya. Tapi memang kita lihat di perbatasan itu, waktu kami masuknya di daerah Jordan itu memang truk-truk itu antriannya sampai hitungannya udah kilometer gitu. Bahkan kita sendiri ketika masuk itu, kita bawa uang dibatasin, bawa makanan pun dibatasin. Jadi jangankan penduduk Gaza, kita pun dibatasin, Mbak. Kayak gitu. Jadi bahkan sejak saya masuk ketika ceasefire ya, gitu. Itu udah semua udah dibatasin gitu. Dan saya juga baru dapat info dari salah satu staf lokal di sana. Lucunya tuh airdrop itu bantuan udara itu banyak yang jatuh nggak tepat sasaran. Daerah yang wilayah yang sudah dijajah Israel, misalkan di daerah Gaza Utara sekarang udah nggak ada orang sama sekali. Jabalia, Bet Lahia, Bet Hanun yang dulu tempat saya bekerja itu sekarang udah cuma tanah kosong. Dan airdrop jatuhnya di situ, siapa yang mau ambil? Di sana banyak tentara Israel, taruhannya nyawa. Atau di daerah Rafah yang zona militer. Kayak gitu, jadi ya kalau dikatakan bantuan juga nggak 100% bantuan, karena sekali lagi mereka juga terancam nyawanya, banyak yang dibunuh-bunuhin kayak gitu. Ketika masuk ke daerah militer, mereka cuma punya waktu hitungan detik sebelum Israel menembak-nembaki mereka kayak gitu. Kondisi seperti itu sekarang, Mbak. Miris sekali kita lihat kondisi yang diceritakan, ini baru diceritakan oleh Mbak Indira, bagaimana kemudian situasinya secara langsung di sana tentu begitu mencekam. Pak Hasib, kita juga ingin tahu bagaimana kemudian peran Amerika ini bisa mendukung adanya two-state solution ataupun solusi dua negara ini bisa segera terwujud. Ditahan nanti, Pak Hasib, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi, pemirsa.